Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja berserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya. Salawat serta salam terlupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi junjungan kita,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para istrinya, para sahabatnya, hingga orang-orang yang mengikuti beliau hingga ditegakkannya hari kiamat. Ahibati fillah, khatib berwasiat kepada para jamaah dan terlebih khususnya kepada khatib pribadi. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita, takwa dalam rangka menjauhi larangannya dan mematuhi perintahnya. Judul khutbah yang akan khatib sampaikan pada kesempatan kali ini adalah dosa meninggalkan sholat. Ada suatu dosa yang lebih dahsyat daripada berzina, lebih dahsyat daripada mencuri, begal, ataupun membunuh. Tapi banyak di antara kita meremehkan dosa tersebut. Dosa apa? Dosa meninggalkan sholat. Cukup sebagai bukti bahwa besarnya dosa orang yang meninggalkan sholat diperselisihkan oleh para ulama keislamannya. Muslim minum khamar mungkin, berzina mungkin, mencuri mungkin, membunuh mungkin, tapi Muslim gak sholat diperselisihkan oleh para ulama keislamannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar." Yang membedakan kita sama orang kafir itu adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Di sini meninggalkan salat ada dua. Yang pertama, dia meninggalkan salat karena dia malas untuk melaksanakannya. Dalam keadaan ini, maka dia tidak dikatakan kafir, melainkan mendapatkan dosa yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia meninggalkan salat karena dia memang tidak ingin salat. Dalam keadaan ini, maka dia dikatakan kafir karena dia tidak ingin melaksanakan salat. Jemaah Jumat yang dimulaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai 43. Ma salakakum fi saqar? Apa yang membuat kalian berada ke saqar? Qalu mereka menjawab, lam nakum minal musallin. Kami dahulunya bukan termasuk orang-orang yang mendirikan salat. Lihatlah jemaah, kenapa mereka dimasukkan ke dalam neraka saqar? Karena mereka dahulunya tidak melaksanakan salat. Akhirnya mereka menyesal dan meminta kepada Allah untuk dikembalikan di dunia, tapi Allah tidak mengizinkannya. Salat juga adalah tiangnya agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, faman tarakaha faqad hadamad-din." Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah meruntuhkan tiang agamanya. Dan barang siapa yang mengerjakan salat, maka dia telah mendirikan agamanya. Maka kerjakanlah salat biar tiang agama kita kokoh. Dan salat juga adalah rukun Islam yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'az zakah, wa hajjil bait, wa shaum Ramadan." Riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 dasar. Yang pertama, persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, haji ke Baitullah. Yang kelima, puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat itu diwajibkan dengan cara yang sangat spesial. Allah mewajibkan salat tidak melalui Jibril kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad, tidak. Nabi sendiri berangkat dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa menuju ke langit yang ketujuh untuk menerima perintah salat. Kemudian Nabi diperintahkan untuk melaksanakan salat 50 kali sehari semalam. Kemudian
Nabi pun turun dan bertemu dengan Nabi Musa yang menyarankan agar meminta keringanan karena 50 waktu terlalu berat untuk umatnya. Nabi Muhammad kembali menghadap Allah berkali-kali untuk memohon keringanan yang akhirnya dikurangi menjadi 45 lalu 30, 20, 10 hingga menjadi 5 waktu, yaitu salat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Kemudian Nabi Muhammad merasa malu untuk meminta keringanan lagi. Kita bisa melihat betapa sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Sampai-sampai Rasulullah SAW bolak-balik memohon keringanan kepada Allah agar umatnya dipermudah. Lantas banyak di antara kita meninggalkan sholat yang 5 waktu. Merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, mencuri, begal, ataupun minum minuman khamar. Tapi dia nggak sholat, istrinya nggak sholat, anaknya nggak sholat. Dia berikan semua itu. Lihat kewajiban sholat ini jemaah. Orang yang sakit tetap wajib sholat. Bagaimana dia tidak bisa berwudu, tayamum? Bagaimana dia tidak bisa bertayamum, ditayamumi? Bagaimana kondisinya penuh dengan najis, dibersihkan? Bagaimana kalau dia tidak bisa berdiri, duduk? Bagaimana kalau dia tidak bisa duduk, berbaring? Bagaimana kalau dia tidak bisa bergerak? Sholat isyarat menggunakan mata. Bahkan sekali-kali pun ia mati tetap akan disolatkan. Kebanyakan orang di luar sana sebelum jam kerjanya sudah ada di pekerjanya. Mengapa ketika panggilan Allah mereka enggan untuk menjawabnya? Padahal Allah memanggil kita 5 kali dalam sehari. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Mari kita sholat, mari kita sholat. Mereka enggan untuk menjawabnya, padahal rumahnya berdampingan dengan rumah-rumah Allah. Jumatan terlambat lagi. Apa yang kau cari dalam urusan dunia ini? Yang kau makan akan jadi kotoran. Yang kau amalkan itu yang akan jadi pahalamu di akhirat nanti. Kebanyakan orang jalan kaki, naik motor, pulang sudah ditanduk, sudah ada di kandang mayat. Sampai kapan kita akan melihat kemaksiatan ini? Padahal Allah selalu membuka pintu taubatnya lebar-lebar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran An-Nisa ayat ke-18, "Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut." Taubat itu tidak diberikan kepada pelaku-pelaku yang maksiat yang menunggu datangnya ajal. Ketika ajal tiba, mereka berkata, "Inni tubutul an." Sekarang aku bertobat. Enggak ada jemaah. Ketika ajal tiba, engkau hanya bisa menyesal, menangis, berteriak karena mendapatkan siksaan yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kisah tentang seseorang yang sholat selama 40 tahun, tetapi satu pun sholatnya tidak terima. Kenapa sholatnya tidak terima? Rukunya sempurna, sujudnya tidak sempurna. Sujudnya sempurna, rukunya tidak sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin." Celaka bagi orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai terhadap salatnya. Orang yang lalai terhadap salatnya akan celaka, apalagi orang yang tidak salat akan lebih celaka. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan orang lebih mementingkan harta dan jabatannya dibandingkan sholatnya. Padahal di akhir nanti jabatannya tidak akan berguna. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Haqq ayat 25 sampai 31, "Wa amma man utiya kitabahu bishimalih." Adapun orang yang diberikan kitabnya di tangan kirinya, fayaqul, maka dia berkata, "Ya laitani lam uti kitabiyah." Alangkah baiknya kitab ini tidak diberikan kepadaku. Walam adri ma hisabiyah, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Ya laitaha kanatil qadiyah, wahai sekiranya kematianlah yang menyudahi segala sesuatu. Ma guna anni maliyah, hartaku bagiku tidak berguna. Halaka anni sultaniyah, jabatanku telah hilang. Huruf fagullun.
Allah berfirman, tangkap dia, belenggulah tangannya hingga ke lehernya. Tsummal jahil musallun, kemudian lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala. Lihatlah jemaah, harta dan jabatanmu tidak akan berguna di akhirat nanti. Dan orang-orang yang mementingkan harta dan jabatannya daripada solatnya akan dilempar oleh Allah ke dalam api yang menyala-nyala. Di dunia diancam dengan bencana, di akhirat diancam dengan api neraka. Lantas apa yang engkau sombongkan? Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib menutup khutbah pertama ini, khatib ingin menyampaikan satu nasihat terakhir. Mari kita mengajak keluarga kita untuk senantiasa sholat 5 waktu, terutama untuk generasi-generasi muda. Latihlah anak-anak kalian untuk senantiasa sholat di masjid. Adapun orang tua yang merasa risih ketika anak-anak sholat di masjid, jangan mengusir mereka, jangan membentang mereka, karena merekalah penerus generasi Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi la ayatin wa dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatuhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala ta'ala ittaqillah haitsuma kunta wasbis sayyiati hasanatan tamhuha wa khaliqin nas wa bi khaliqin hasanah. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah kedua ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat ya qadiyal haj. Allahumma salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil rizq wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin fi sakaratil maut wan najati minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma hafizul Qur'anil Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimus shalah.